Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Putra Pransa sebagai moderator. Saya Jakobus Novalino Manurung sebagai pembawa materi. Saya Mutiara Kanza Balkis dengan NIM 121101167. Saya Wiranda Saputra dengan NIM 121130138. Saya Rauf Alibianto dengan NIM 121130146. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Jakobus Noval. Kepada Jakobus Noval dipersilakan. Baik, saya akan mencoba untuk membawakan materi mengenai pengenalan absensi berbasis RFID ini. Eh, Penggunaan kartu ini dilakukan oleh kita untuk sebagai penelitian dengan berbasis nirsentuh atau RFID yang telah menjadi solusi yang umum dan efisien untuk karyawan di berbagai perusahaan. Namun, dalam penggunaan di bisnis, ada kurangnya perangkat lunak berbasis RFID yang cocok dan disesuaikan untuk lingkungan akademik, terutama di perguruan tinggi seperti microskill. Dalam konteks akademik, tantangan unik seperti perubahan jadwal kuliah, variasi dalam sistem kehadiran, dan perluasan fitur dalam manajemen mahasiswa perlu pengembangan perangkat lunak yang khusus dirancang agar sesuai kebutuhan pendidikan tinggi. Oleh karenanya, peluang yang signifikan untuk pengembangan solusi berbasis RFID yang disesuaikan dengan konteks akademik itu perlu untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam pemantauan kehadiran mahasiswa dan manajemen data di perguruan tinggi seperti microskill. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ialah cara kerja kartu RFID. Teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak objek menggunakan gelombang radio, yaitu RFID. Cara kerjanya ialah melibatkan dua komponen utama, yaitu tag RFID dan pembaca RFID. Setiap tag dilengkapi dengan antena dan microchip yang menyimpan data unik atau informasi objek yang terkait dengan tag tersebut. Ketika tag berada dalam jangkauan pembaca yang juga dilengkapi dengan antena, pembaca mengirim sinyal radio, dan sinyal radio ini mengaktifkan tag, dan tag tersebut memancarkan respon berisi data yang disimpan di dalamnya. Pembaca RFID menangkap respon ini, dan data yang ada di dalam tag dikirimkan ke sistem pengelola data untuk analisis lebih lanjut. Proses ini memungkinkan identifikasi dan pelacakan objek secara cepat dan akurat, tanpa perlu kontak fisik antara pembaca dan tag, serta dalam waktu yang sangat singkat, membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi sebagai manajemen inventaris, keamanan, dan pemantauan produksi. Selanjutnya yaitu entitas dan proses dalam sistem. Sistem absensi berbasis RFID ini melibatkan beberapa entitas atau aktor seperti PSI, dosen, mahasiswa, resepsionis, BAA. Proses dalam sistem melibatkan 7 langkah, termasuk mengosongkan data di dalam mesin absensi, mengunggah data ke mesin absensi, pemindaian masuk dan keluar dosen serta mahasiswa, pemrosesan data absensi, dan pemantauan ketetapan waktu mengajar. Yang terakhir kesimpulan.
Setelah pengembangan perangkat lunak, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem absensi kuliah memberi tingkat kenyamanan yang tinggi bagi mahasiswa. Yang kedua, sistem absensi kuliah berhasil mengurangi kesalahan manusia secara signifikan dibandingkan dengan sistem absensi sebelumnya. Yang ketiga, perangkat lunak mampu menghasilkan data kehadiran yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem absensi sebelumnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.